Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Arniri. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kompetensi inti dan strategi keunggulan dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu kompetensi inti kewirausahaan. Meskipun dalam manajemen perusahaan modern seperti sekarang ini telah terjadi pergeseran strategi, yaitu dari strategi maksimalkan keuangan pemegang saham atau mencari laba perusahaan menjadi maksimalkan keuntungan bagi semua yang berkepentingan dalam perusahaan. Akan tetapi konsep laba tidak bisa dikesampingkan karena merupakan alat yang penting bagi perusahaan untuk menciptakan manfaat bagi para pemilik kepentingan. Salah satu tugas manajemen strategi adalah menciptakan laba yang bisa dipergunakan sebagai sumber dana untuk investasi dan meningkatkan manfaat bagi pemilik kepentingan. Laba perusahaan masih merupakan tujuan yang kritis bagi perusahaan dan menjadi ukuran keberhasilan, tetapi bukan tujuan akhir dari suatu perusahaan. Perusahaan bisa memperoleh keuntungan bila memiliki keuntungan yang unik, tercipta dari penemuan yang dilakukan para wirausaha, dihasilkan dari proses kreatif yang dinamis, menciptakan daya saing khusus. Dinamis dari suatu perusahaan dapat mencapai keberhasilan bila tiga kondisi dipenuhi, yaitu tujuan perusahaan dan kebijakan fungsi-fungsi manajemen seperti produksi dan pemasaran harus secara kolektif memperlihatkan posisi terkuat di pasar. Tujuan dan kebijakan tersebut ditumbuhkan berdasarkan kekuatan perusahaan serta dipengaruhi oleh terus dinamis sesuai dengan perubahan peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Perubahan harus memiliki dan menggali kompetensi khusus sebagai pendorong untuk menjalankan perusahaan, misalnya dengan reputasi merek dan biaya produksi yang rendah. Bila kompetensi khusus ini tidak diubah, maka tingkat keuntungan perusahaan bisa menurun. Oleh sebab itu, dalam teori Design School, perusahaan harus mendesain strategi perubahan yang cocok antara peluang dan ancaman eksternal dengan kemampuan internal yang memadai dan pedoman yang pada pilihan alternatif dari strategi besar. Kemudian didukung dengan menumbuhkan kapabilitas inti yang merupakan kompetensi khusus dari pengelolaan sumber daya perusahaan. Beberapa definisi kompetensi inti sebagai berikut. Kompetensi inti menggambarkan kemampuan kepemimpinan dalam serangkaian produk atau jasa. Kompetensi adalah sekumpulan keterampilan dan teknologi yang dimiliki perusahaan untuk dapat bersaing. Kompetensi ini adalah keterampilan yang memungkinkan perusahaan memberikan manfaat fundamental kepada pelanggan. Sumber-sumber kompetensi sebagai kompetitif merupakan suatu keunikan bersaing dan memberikan kontribusi terhadap nilai dan biaya konsumen. Untuk mengendalikan persaing dan semakin kompleks pada krisis eksternal, perusahaan kecil dapat menggunakan teori strategi berbasis sumber daya. Teori ini mengutamakan pengembangan kapasitas internal yang unggul, tidak transparan, sukar ditiru oleh pesaing, memberi daya saing jangka panjang yang melebihi tuntunan pasar pada saat ini, dan kebal terhadap resesi. Menurut teori ini, perubahan dapat meraih keuntungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih baik, yaitu dengan pola organisasi dan administrasi yang baik. Perpaduan aspek fisik berwujud seperti sumber daya manusia dan alam, serta aset tidak berwujud seperti kebiasaan berpikir kreatif dan keterampilan manajerial. Budaya perusahaan, proses kerja, dan penyesuaian yang cepat atas tuntunan baru, baik teori strategi dinamis maupun strategi berbasis sumber daya kelihatannya sangat relevan bila diterapkan dalam pembangunan dan pengembangan perusahaan kecil di Indonesia yang dihadapkan pada persaing bebas dan krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini. Mengidentifikasikan dan mengevaluasi kemampuan atau
Kapabilitas. Kapabilitas diartikan sebagai apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama tim, bukan perseorangan. Orang mengembangkan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kapasitas tersebut mengintegrasikan ide baru, keterampilan, dan pengetahuan lain yang menjadi muncul kunci berpikir kreatif. Menyortir dan mengembangkan kapasitas untuk diterapkan di pasar guna mencapai keuntungan tinggi secara berkesinambungan yang sulit ditiru atau disaingi. Pada tahap ini, kapasitas harus dipelihara dalam hal daya tahan, yaitu perlu untuk terus diperbarui atau dimodifikasi dengan mencari pengetahuan dan ide-ide baru. Tidak boleh transparan, yaitu dengan mengembangkan kapasitas yang beragam dan tidak menggantungkan salah satu sumber kapasitas sehingga sulit diamati dan dikonstruksi oleh orang lain. Memformulasikan strategi pengembangan sumber daya inti dan kapasitas seefektif mungkin pada semua kegiatan manajemen. Jadi kesimpulannya yaitu munculnya persaingan dalam berwirausaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya persaingan, maka wirausahawan dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Perusahaan akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup usaha. Untuk itu, setiap wirausaha dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen, serta berbagai perusahaan yang ada di lingkungan bisnis sehingga mampu bersaing dengan dunia bisnis lainnya dan mampu berupaya untuk meminimalisasi kelemahan-kelemahan dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Dengan demikian, para wirausaha dituntut untuk memilih dan menetapkan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan. Dengan adanya tekanan persaingan begitu ketat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sangat mempengaruhi kinerja organisasi bisnis baik dalam hal teknologi, kebutuhan pelanggan, dan siklus produk. Pada saat kondisi seperti itulah sangat diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil keputusan maupun langkah-langkah tertentu untuk mempertahankan usaha tersebut. Strategi bersaing juga diperlukan teknik atau cara-cara yang akan dilakukan untuk pengembangan usaha. Strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu. Yang ditanyakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan dan jenis atau akan menjadi apa perusahaan ini, dan banyak strategi dalam bersaing, diantaranya strategi bagi pimpinan pasar, bagi yang bukan pimpinan pasar, dan strategi lainnya menyangkut pengembangan keterampilan untuk menanggapi peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang berada di pasar pertama, perubahan karakteristik produk, pasar, atau industri yang berbasis pada inovasi. Menerapkan strategi secara tepat akan berdampak pada kemampuan mereka untuk bersaing dengan usaha lain serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan dengan cara mengembangkan inovasi produknya dengan terus menjaga dan mengembangkan sumber daya keunggulan bersaingnya, maka kelangsungan usaha tersebut akan tetap terjaga. Itu saja presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.